Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu, hari ini kita kembali belajar, berkarya bersama, dan tentunya hari ini seperti akan cukup panjang ya perbincangan kita. Karena apa? Kita akan mengulas pertemuan kita dari awal sampai akhir, dan kita akan mengulas hasil evaluasi kita kemarin atau hasil ujian kita kemarin. Oke, tapi sebelum itu semua, mari kita buka sama-sama kelas Zoom hari ini dengan kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Oke, teman-teman. Sebelum kita bahas nih, ya pertemuan kita dari pertama sampai dengan hari ini, di antara teman-teman ada tidak yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kelas digital ini, atau mungkin keluh kesahnya, atau mungkin ada sesuatu unek-unek yang ingin disampaikan? Nggak apa-apa, silakan. Oke, saya kasih kesempatan 3 orang aja. Oke, 3 orang. Ada yang bersedia untuk menyampaikan kesan pesan atau mungkin kritik, saran, masukan, ya, unek-unek selama mengikuti kelasnya dan sebagainya? Boleh langsung dihidupkan mic-nya. Saya, Kak. Oke, Bunda Anik, silakan. Kesan saya selama mengikuti komunitas Beli Cakep ini sangat baik, luar biasa. Tapi memang kalau untuk saya, memang saya belum begitu memahami semua materi yang ada, karena memang baru pertama. Jadi untuk mengoperasionalkan gadget itu memang kalau saya memang kurang begitu memahami. Seperti yang memang kemarin saya ketinggalan itu di PowerPoint. Itu yang saya ketinggalan. Jadi mungkin kalau mungkin diizinkan, saya bisa diperbolehkan untuk mengikuti angkatan ke selanjutnya, begitu Kak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Anik ya. Insya Allah nanti untuk PowerPoint-nya Bunda Anik bisa lihat rekaman Zoom yang kemarin ya, di pertemuan yang kemarin ya. Di PowerPoint sebenarnya tidak terlalu banyak yang saya sampaikan memang ya. Hanya itu sebatas pengenalan saja. Kenapa? Karena menurut saya PowerPoint ini adalah salah satu aplikasi yang biasanya ada di setiap laptop, di setiap komputer, dan itu multifungsi ya. Bisa buat ngedit foto, video, bikin slide dan sebagainya ya. Ini memang belum dibahas terlalu mendalam gitu. Itu hanya pengenalan saja. Dan kemarin penekanannya itu pada kita membuat desain slide yang menarik. Nah, ini juga ada kaitannya nih, ntar saya mau sampaikan juga. Nanti kan ba'da zuhur ya, jam 1 sampai jam 2 dari kantor saya ada amanah untuk mengisi motivasi yang namanya motivasi di siang hari. Itu terkait dengan dokumentasi. Nah, jadi teman-teman, nanti saya akan berikan di sini bocoran slide PowerPoint-nya yang memang saya buat dari Slide Mania ya. Jadi kemarin penekanannya itu kita membuat slide yang menarik lewat Slide Mania. Oke. 2 orang lagi? Boleh? Apa lagi? Paling dikabarin deh. Oke, ya saya mohon izin mute beberapa peserta ya yang belum di mute, mungkin mohon maaf. Oke, silakan teman-teman langsung di unmute aja ya, lalu disampaikan keluh kesahnya. Boleh? Siapa? Tidak ada? Jika tidak ada, saya Bang Rian. Ada siapa di sana? Saya Nisa. Oke, Bunda Nisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya sangat luar biasa sekali mengikuti kegiatan komunitas guru cakep ini, mengikuti kelas digital ini. Saya benar-benar mendapatkan pelajaran yang amazing gitu, yang wonderful, yang saya sendiri tuh sampai ternyata bisa begini menariknya ya gitu, supaya anak-anak tuh tidak bosan gitu. Nah, saya juga mendapat banyak ilmu, banyak pengalaman juga dari guru-guru komunitas guru cakep ini, dari Bang Rian juga terutama. Terus juga kalau misalnya pesannya, karena keterbatasan media, karena handphone saya yang zaman-zaman baheula, maksudnya memorinya kurang itu Bang. Jadi itu kemarin tuh sempet ngehang, sempet ngeblank gitu, terus nggak masukin master juga. Akhirnya tuh bagaimana caranya supaya bisa mengikuti kelas kemarin yang kayak bikin master gitu. Terus tuh akhirnya teman tuh bersedia, ini pakai handphone saya aja gitu, nanti biar kamu bisa coba gitu. Alhamdulillah banget kan, akhirnya baru tuh bisa berkreasi. Pesannya sih semoga pembelajaran ini bisa diperlama Bang, supaya bisa dapat materi yang lebih banyak lagi gitu. Terima kasih Bang Rian atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Bunda Nisa ya, alhamdulillah rezeki Bunda Solehah ya. Rezeki Bunda Solehah ya. Punya teman yang baik juga itu merupakan bagian dari rezeki ya. Nah, di sini kita juga insya Allah punya minimal banget 69 teman yang baik gitu. Artinya kalau misalnya di dalam satu kelas kita ber-70, 69 teman kita insya Allah baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, andai belum bisa bantu materi, minimal banget bisa bantu doa gitu. Ya. Dan teman-teman betul banget nih yang dikatakan sama Bunda Nisa. Jadi ketika kelas Zoom seperti ini, kenapa sih yang sebelumnya waktunya dari jam 1, jam 2 gitu ya, jam siang, itu saya pindahkan ke pagi gitu, atau sebelum zuhur. Biasanya kan kelas Zoom itu setelah zuhur ya, bahkan di flyer itu pun setelah zuhur. Tapi sekarang sebelum zuhur. Kenapa? Supaya teman-teman ini masih ada di sekolah. Ya, umumnya kan guru gitu, dan umumnya masih ada di sekolah. Jadi kalau misalnya masih ada di sekolah, ya mudah-mudahan andaikan sedikit mengganggu waktu di sekolahnya, tapi teman-teman bisa bareng-bareng gitu sama teman-teman yang lain di sekolahnya untuk menyimak kelas Zoom ini. Artinya ketika teman-teman kayak tadi misalnya, wah HP-nya nggak support nih, HP-nya nge-hang dan sebagainya, itu ada teman yang mungkin, ayo deh yuk belajarnya bareng-bareng gitu, kita bikinnya bareng, itu nggak jadi masalah ya. Walaupun teman-teman ya mohon maaf gitu, istilahnya bayar pendaftarannya cuma 1 orang gitu kan, atau mungkin ketika registrasi cuma 1 orang, tapi yang dapat ilmunya bisa 3 orang, 4 orang, ya mudah-mudahan itu jadi salah satu bonusnya lah ya untuk sekolahnya seperti itu. Mudah-mudahan jadi manfaat juga. Nah, terus juga kan kalau misalnya di sekolah itu biasanya sinyalnya pakai WiFi sekolah dan relatif lebih stabil ketika kita mengikuti kelas Zoom dibandingkan kalau misalnya udah pada pulang ke rumah masing-masing. Satu, sinyalnya kurang bagus. Yang kedua, kalau udah berkeluarga di rumah udah ada anak-anak, udah beda urusannya gitu. Buat belajar tuh kadang-kadang ya bareng sama ngurus anak juga. Kayak tadi barusan kenapa saya bilang 10 menit lagi kita mulai ya, karena mohon maaf. Tadi anak saya juga sekarang kan lagi pas ya, teman-teman juga mungkin lagi sedang sibuk untuk penilaian akhir semester. Jadi mau nggak mau ya kita urus anak-anak kita dulu gitu, baru kita belajar bareng seperti ini. Nah, itu tinggal skala prioritasnya aja ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum menguasai salah satu pembelajaran, misalnya kayak tadi nih PowerPoint gitu, atau mungkin KineMaster ya, itu tetap kita akan ulas, teman-teman kirim karya. Bahkan ketika misalnya nih ada video yang bagus, ada media pembelajaran yang bagus, Bang ini bikinnya pakai apa ya? Pakai KineMaster bisa nggak? Pakai PowerPoint bisa nggak? Kok dia bisa kayak begini ya? Kita diskusikan aja di grup. Karena nanti setelah wisuda ini, grup nggak akan saya tutup. Nggak akan saya bubarkan, ya. Nggak ada kunci-kuncian lagi. Bahkan nanti saya akan tunjuk mungkin 1 ketua kelasnya gitu. Untuk apa? Untuk jadi admin, ya. Untuk jadi admin di angkatan. Sehingga nanti ya mudah-mudahan
kita bisa melanjutkan grup ini sebagai media belajar kita. Ketika ada sesuatu yang baru, kita diskusikan. Sesuatu yang baru kita diskusikan. Sama halnya seperti Zepeto. Zepeto ini baru resmi ada di angkatan kelima. Ya, angkatan kelima ini yang dapat Zepeto. Nah, terus angkatan 1 sampai 4 kan nggak dapat. Nah, angkatan 1 sampai 4 tetap saya kirim materinya. Gitu. Tetap didiskusikan sama mereka di angkatannya masing-masing. Ada yang aktif, ada yang pasif, ya, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Terus undangan digital. Ya, kemarin tuh berseliweran tuh di mana-mana ya, di Facebook, di Instagram. Teman-teman juga mungkin ada yang ikut kelas editingnya gitu. Saya kepikiran kalau misalnya kelas undangan pernikahan kayak gini kan, ya kayaknya memang buat apa ya istilahnya, buat orang nikah doang gitu. Kenapa enggak undangan bagi rapor, undangan ulang tahun, undangan parenting gitu ya. Kita buat lebih menarik lagi. Nah, terinspirasi dari situ, makanya saya coba buat. Dan itu baru muncul detik-detik akhir kemarin pas kita belajar KineMaster. Bisa jadi, kalau misalnya ini memang bagus, ini akan saya bawa ke angkatan ke-6 besok. Jadi salah satu materi angkatan ke-6 adalah membuat undangan digital. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu biasanya masuk-masuk aja. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Nisa. Terakhir, satu lagi. Untuk kesan-pesannya boleh? Satu? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut. Oke, nggak ada ya? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, dilanjut. Oke, kalau ada, atau mungkin ada yang mau disampaikan, ini langsung, ini aja ya, langsung di-unmute mic-nya, langsung ngomong. Ya. Kadang-kadang saya nggak ngelihat ke kolom chat gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ya, ada Kak Rian. Langsung di-unmute aja. Oh, Bunda Andri, Masya Allah. Silakan Bunda. Terima kasih ya Kak Rian ya. Saya yang dari nggak bisa jadi bisa, itu dah manfaat banget buat saya. Dah, Kak Rian pokoknya barakallah doanya buat Kak Rian. Amin. Jadi guru-guru di sini juga pada jadi guru-guru hebat semuanya. Saya juga jadi bisa, insya Allah manfaat dan bisa saya pakai. Terima kasih Kak Rian. Ya, makasih Bunda. Wah, ini Bunda diem-diem bahaya nih ya. Saya nggak ngelihat karyanya di, atau mungkin keselip ya di WA ya, nggak masuk grup WA, tapi pas lihat Instagramnya, wah ini udah ada beberapa karya Bunda Andri nih yang sudah main KineMaster, sudah menyapa gitu istilahnya, langsung masuk ke IG-nya. Nggak jadi masalah, nggak apa-apa ya. Selama masih ada hashtag komunitas guru cakepnya, itu masih saya deteksi ya, masih terdeteksi. Jadi teman-teman nih yang PD ya, ternyata memang PD itu adalah modal yang luar biasa buat kita belajar dan berkarya. Jadi kan kalau ada tuh yang masuk di grup WA dulu, saya katakan sekali lagi, saya ulang sekali lagi, grup WA ini adalah media kita belajar. Jadi teman-teman yang karyanya masuk ke grup WA, kalau bagus saya akan bilang bagus, ya. Kalau kurang bagus saya akan bilang kurang bagus. Kalau ada saran yang harus saya berikan, saya akan berikan saran. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk karyanya langsung ke Instagram, Instagram ini buat saya bukan media belajar lagi, tapi udah media sosial, ya. Tapi sudah menjadi ruang publik. Ketika kita menasihati orang lain, usahakan jangan di hadapan orang banyak, gitu. Yang ada bukannya orang itu malah seneng, justru malah minder. Itu satu. Yang kedua, yang nasehatin bukannya dia tambah besar, tapi dia mengkerdilkan dirinya sendiri, gitu. Seakan-akan menganggap dia yang paling pintar. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi mohon maaf, di Instagram, di Facebook itu jarang banget saya ngasih masukan, gitu ya. Jarang banget saya ngasih masukan. Tapi di ruang belajar, di kelas kita, di kelas digital, kalau ada teman-teman yang memang, oh ini kayaknya kurang begini nih, kurang begini nih, kurang begini nih, itu saya akan ungkapkan, itu akan saya katakan, ya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita sudah merasa bahwa, oh ini kayaknya udah layak nih masuk Instagram, itu langsung aja nggak apa-apa, gitu. Karena memang andaikan masuk ke grup WA pun, apalagi yang japri ya, ini mohon maaf banget, kadang-kadang yang japri ini ada beberapa yang mungkin terselip gitu, belum sempat saya komen, tapi keskip terus chatnya tenggelam gitu. Karena kontak di
handphone saya aja itu ada hampir 2.000 sampai 3.000-an kontak gitu ya. Jadi kadang-kadang yang namanya chat itu kalau yang japri agak sulit gitu untuk saya balas. Jadi saya lebih merekomendasikan teman-teman nanyanya di grup seperti itu ya. Karena kalau grup itu biasanya memang lebih saya pantau, lebih saya prioritaskan. Terus yang kedua, siapa tahu ada permasalahan yang sama ya. Kalau ada permasalahan yang sama kan solusinya juga nggak jauh beda. Ya. Jadi solusinya lebih apa ya? Oh, teman-teman yang lain juga jadi tahu gitu. Yang tadinya dia punya kendala seperti itu, dia bisa menerka-nerka, oh diginiin seperti itu ya. Tapi tetap kalau misalnya japri, insya Allah saya usahakan saya balas gitu. Kalau misalnya belum berbalas, ya mohon disenggol lagi, Bang, belum dijawab nih gitu. Bang, cuma ngingetin nih, misalnya kayak gitu. Itu nggak jadi masalah ya. Dibawa asik aja. Insya Allah saya nggak galak kok. Gitu, ya. Oke, sudah 3 orang. Terima kasih teman-teman ya atas komentarnya, kritik, saran, masukannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan bahas ya. Saya akan share screen. Untuk apa namanya? Nah, ini 51 tanggapan. Artinya sudah ada 51 orang yang ngisi atau 51 orang yang ikut ujian dari 70. Berarti ada 19 orang yang mohon maaf mungkin nggak bisa dapat sertifikat. Andaikan teman-teman istilahnya nilainya di bawah KKM gitu ya. KKM-nya kan 70 ya saya bilangnya. Sedangkan di sini masih ada yang nilainya 60. Kalau buat saya ini nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia masih mau ikut ujian. Ya. Peluang untuk dapat sertifikatnya masih ada. Ya. Kalau dilihat datanya di sini, teman-teman bisa dilihat untuk 60 ini ada 1 orang. Ya. Artinya ada 1 orang yang harus, nanti saya akan japri ya, yang harus saya berikan tantangan lagi. Ya. Nanti kan kelihatan tuh kurangnya di mana. Oh, Bunda belum nguasain ini. Saya kasih tantangan buat silakan selesaikan tantangannya. Itu buat nambah nilai sehingga nanti Bunda layak untuk mendapatkan sertifikat. Oke? Di batas umum 70 ada 3 orang ya. Ini yang deg-degser ya, dapat sertifikat tapi ya mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya. 80 ada 5 orang, 90 ada 16 orang, dan 100 ada 26 orang. Ya. Artinya kalau dilihat dari rata-rata nilainya 92,35. Ya, 92,35 untuk kelas digital angkatan kelima. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, jadi nilai terendahnya 60, nilai tertingginya 100, rata-ratanya 92,35. Enak banget kan kita ngolah data seperti ini gitu ya. Artinya apa ya? Andaikan ini bisa kita terapkan di sekolah kita, ya seperti inilah gitu. Jadi kita langsung tahu rata-ratanya berapa, nilai paling rendah berapa, paling tinggi berapa, nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa gitu ya. Terus soal yang susah itu yang mana, soal yang gampang itu yang mana gitu. Kita bisa menerapkan itu gitu. Bahkan kita bisa kalau misalnya nih habis kegiatan parenting, kita bikin aja angketnya. Misalnya nih dari pertanyaan tertutup, ya bermanfaatkah kegiatan parenting? Bermanfaat, tidak, pilihan jawabannya cuma itu doang, ya. Nanti dilihat, ya orang tua jawabannya yang mana. Pertanyaan tertutup. Bagaimana cara penyampaian apakah cara penyampaian narasumbernya bisa diterima? A, bisa diterima, B, membosankan, misalnya begitu, ya. Tapi data ini jangan sampai bocor mentahnya ke pembicara, kasihan pembicaranya nanti ya kalau misalnya isinya adalah membosankan gitu. Nah, jadi
di situ kan jadi bahan pertimbangan kita untuk kita undang lagi apa enggak ya buat kegiatan parenting berikutnya gitu. Kalau misalnya memuaskan, berarti kan itu jadi bahan ya, jadi dasar kita untuk oh kayaknya nanti undang lagi nggak apa-apa nih gitu. Terus pertanyaan terbuka, apa yang ayah bunda dapatkan setelah mengikuti kegiatan parenting di sekolah tadi, misalnya begitu. Oh saya mendapatkan ini. Nah, itu akan cerita panjang lebar tuh orang tua. Nah di situ kelihatan apakah orang tua ini bisa memahami, menerima maksud yang ingin disampaikan oleh pihak sekolah lewat kegiatan parenting, misalnya gitu. Dan data itu mudah kita peroleh lewat Google Form seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa buat sendiri. Oke? Kita bahas. Nah, di sini ada data diri, ya. Nanti namanya untuk sertifikat berdasarkan yang teman-teman ketik ini ya. Terus ada yang nanya nomor registrasi ya. Ini ada yang kemarin nomor registrasinya apa itu namanya? Daftarnya kolektif ya. Saya cuma ngirim ke beberapa orang. Mbak, kok saya nggak ada nomor registrasinya tapi saya bisa masuk? Iya Bunda, daftarnya kolektif nggak? Oh iya kolektif. Berarti tanya ke temannya gitu ya. Biasanya temannya dapat. Nah, yang kolektif-kolektif ini biasanya ada yang ketumpuk gitu ya. Artinya ada yang nggak kirim nomor registrasinya, tapi semua nomor registrasi terekap kok gitu. Kakak ditanya Dedek kenapa? Ya. Selanjutnya di sini ada email, ada nomor handphone, ya. Akun Instagram, akun Facebook, ya. Ternyata di sini ada yang 3 orang belum punya, ya. Nggak masalah, nggak apa-apa, ya. Karena mempunyai media sosial itu bukan sebuah kewajiban. Oke, kita masuk ke uji pengetahuan. Ini aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit video adalah, ada yang jawab Canva nih 1 orang, ya. Di Canva bisa nggak kita ngedit video? Bisa, ya. Editingnya untuk apa? Ada frame, atasnya kita kasih tulisan-tulisan, di bawahnya kita kasih video kita. Itu bisa seperti itu. Artinya ketika kita ingin menyampaikan video tapi ada tulisan-tulisannya, itu bisa lewat Canva. Tapi saran saya, mendingan pakai KineMaster. Kenapa? Karena kalau di Canva ukurannya akan sangat besar, ya. Jadi ukuran filenya itu akan menjadi sangat besar. Kita nggak bisa kompres juga karena di Canva itu tersimpannya secara otomatis. Kita nggak bisa memilih resolusinya mau yang kecil atau mau yang besar dan bagaimana gitu ya. Kelebihannya hanya di Canva itu lebih enak kalau mau nambahin teks di frame-nya. Jadi kalau ada frame kita mau masukkan teks-teksnya terus ada videonya itu juga bisa ya. Nah sebenarnya jawab Canva ini nggak salah juga sih, cuma kurang tepat saja karena ada jawaban yang lebih tepat yaitu KineMaster. Oke. Yang kedua, yang digunakan untuk mengedit foto dari gelap ke terang atau sebaliknya, ya. Ada yang menjawab Snapshot. Snapshot ada nggak? Ada. Kalau misalnya kita buka Play Store, ada tuh aplikasi namanya Snapshot, tapi berbeda dengan Snapseed. Nah, ini mungkin lupa pakai kacamata atau mungkin terngiang-ngiang gitu ya, bingung atau mungkin grogi gitu pas ujian. Aduh, ujian nih grogi ya. Niatnya mau klik Snapseed malah Snapshot. Cuma beda sedikit doang memang. Snapgram. Snapgram ini istilah untuk IG story ya. Asalnya dari Snapchat. Selanjutnya apa yang kita gunakan untuk desain poster ya. Ini Canva, betul semua. Tepuk tangan buat semuanya ya. Yang kita gunakan untuk menggabungkan video dengan teks dan atau lagu. Ya kita bisa pakai KineMaster ya. Ini masih ada yang jawab Snapchat ya. Mungkin ini nih, ngitung kancing atau gimana nih ya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang namanya ujian. Kadang kita ingat gitu, tapi pas kita baca soalnya tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba lupa, nggak bisa disalahkan. Namanya juga ujian, ya. Oleh sebab itu, mungkin harus lebih tenang lagi ya. Selanjutnya, ukuran screen video. Ini dari angkatan pertama sampai angkatan kelima, ini yang paling banyak salah. Ya.
ukuran screen video. Jadi jawabannya adalah 16:9. Di sini ada 36 yang benar. Ada makin Teman-teman. Ayat terakhir. Oke. Ketika boleh tolong di-mute suaranya supaya suara saya tidak tertimpa. Bang Rianto, komunitas guru cakap. Boleh tolong di-mute? Oke, terima kasih. Bu Aini ge ayat teh meluan ternyata. Ayat. Oke, sebentar. Mohon izin saya mute. Nah, oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi di sini yang paling sering, kesalahan yang paling sering terjadi walaupun sudah jadi alumni kelas digital adalah ketika kita bikin sebuah video, megang handphonenya potret atau berdiri, terus kita videoin, itu pas masuk KineMaster, dia memilih yang tiduran. Hasilnya nggak maksimal. Kalau misalnya videonya kita ambil dengan cara berdiri atau potret, maka usahakan screen yang kita pilih adalah potret juga. Andaikan kita ngambil videonya tiduran atau landscape, ya, ngambil videonya seperti ini nih, ya, ini landscape, ya, maka screen yang kita pilih adalah yang landscape juga. Agar apa? Agar bisa maksimal. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, ini yang jadi perhatian saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini satu hal yang unik. Ketika teman-teman bikin sebuah video, baik itu video pembelajaran, video undangan, dan sebagainya, banyak orang yang nggak sadar. Yang membuat videonya kurang menarik adalah endingnya. Ya, endingnya. Teman-teman perhatikan video saya. Saya berusaha endingnya itu pas, gitu. Artinya, ketika lagunya habis, videonya habis. Andaikan saya harus motong di tengah-tengah, motongnya itu di tempat orang yang memang pas buat berhenti. Jadi kalau di Quran itu kayak ada wakofnya gitu ya. Jadi andaikan misalnya saya ngomong, ya, saya akan stop videonya, stop stop videonya itu setelah huruf mom, ya. Jadi bukan ngom. Ya. Misalnya saya berbicara, saya akan stop videonya setelah kata-kata berbicara, track, gitu ya. Kalau misalnya saya baru bilang berbi, terus saya potong, itu nggak enak. Nah, usahakan endingnya tuh seperti itu. Di dalam lagu misalnya, terima kasihku ucapkan, misalnya gitu. Tapi kita motong ya, terima kasihku tiba-tiba kepotong di situ. Itu kan nggak enak gitu habisnya, ya. Jadi dalam membuat sebuah video pembelajaran, video undangan, dan sebagainya, hal kecil itu usahakan sedikit diperhatikan juga, ya. Karena apa? Itu biasanya kesan akhirnya gitu, biar jelek, biar pas gitu ya. Selain screen tentunya, ya. Lanjut. Nah, ini apakah pernah menggunakan Snapseed? Sayang banget kalau belum pernah, ya. Andaikan handphone sendiri nggak bisa, pinjam handphone suami, handphone anak, atau handphone teman, ya. Coba-coba. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, insya Allah. Canva, coba-coba, ya. Sampai dengan saat ini di alumni kelas digital ada orang yang dia nggak bisa pakai KineMaster, ada, ya. Saya udah ajarin kayak sampai istilahnya sampai ya udah Bun, kita nge-zoom berdua aja yuk gitu, buat saya ngajarin gitu. Itu sampai seperti itu, tapi dia bilang saya udah lebih senang sama Canva nih, saya jatuh cintanya sama Canva. Nggak apa-apa, berarti dia spesialis Canva gitu. Spesialis Canva katanya Bu. Iya, jadi spesialis Canva. Jadi ada gitu, ada yang dia pakai Snapseed, maaf nggak ngerti, pakai KineMaster handphonenya nggak support, tapi pakai Canva dia nyaman. Sehingga apa? Media pembelajaran, undangan, terus juga dia bikin kreasi-kreasi, kreativitas, itu pakai Canva, dan itu karena dia menekuninya, itu jadi bagus gitu, ya. Bahkan dibikin terus setiap hari gitu. Setiap hari dia bikin, bahkan ngerekap absen aja, ya. Istilahnya siswa yang nggak masuk, itu ditulisnya pakai Canva gitu. Supaya apa? Supaya terlatih gitu. Dan ternyata benar, hasilnya bisa jadi bagus. Di sini nggak dituntut teman-teman harus menguasai semua aplikasinya. Tapi minimal banget teman-teman pernah makainya.
ya. Seenggak-enggaknya kalau teman-teman pernah pakai, itu jadi tahu gitu. Kira-kira manfaatnya buat apa, mau bikin apa, itu jadi punya gambaran, punya bayangan seperti itu. Dilanjut, apakah pernah pakai KineMaster? Nah, ini ada 6 orang nih yang belum. Mungkin karena nggak bisa terinstall ya, karena 2 bulan yang lalu memang minimal banget speknya itu yang harus digunakan adalah Android 6. Ya. Mohon maaf, saya izin mute. Nah, ya. Oke, minimal banget Android versi 6. 6 ke bawah itu udah nggak bisa dipakai, atau handphone di atas 2010-an lah, 2012 ke atas gitu ya. Karena 2012 ke bawah itu rata-rata Android-nya masih ya antara 5 ke bawah gitu. Jadi ya yang 6 ke atas baru bisa digunakan. Tapi saya kasih alternatif, teman-teman bisa install juga aplikasi yang versi bajakannya, walaupun saya nggak rekomendasikan ya, Tapi di situ karena memang nggak support dan memang harus harus diinstal gitu, istilahnya minjem handphone teman nggak enak, handphone suami juga sama gitu ya, mau nggak mau belajarnya pakai yang itu dulu, yang bajakannya. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya, bisa beli handphone baru ya, bisa upgrade handphone, bisa belajar lebih banyak lagi, bisa berkarya lebih bermanfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Next. Nah, ini materi baru. Wajar kalau misalnya 8 orang belum membuatnya. Ya, tapi kalau udah tahu manfaatnya kayak gini, saya rasa teman-teman jadi penasaran juga nih buat membuatnya gitu ya. Buat bikinnya. Jadi kayak misalnya penilaian akhir semester. Ya, kayak sekarang nih ya. Itu anak saya ya udah tinggal checklist, cuma pencet-pencet doang gitu ya. Tiba-tiba bisa kelihatan skornya berapa. Teman-teman pun kemarin sebagian ada yang bisa langsung melihat skornya. Oh, skor saya 100, skor saya 90, saya 80 gitu. Itu kan seneng gitu melihat seperti itu. Jadi kita langsung tahu hasil dari ujian kita. Nah, ini uji kejujuran. Nggak apa-apa ya. Ini jujur. Saya senang banget ketika teman-teman menyampaikan sesuatu yang istilahnya walaupun pahit, tapi itu merupakan sebuah kejujuran. Di sini PR bagi saya. Mudah-mudahan efeknya ini, mudah-mudahan ini bukan efek karena saya udah mulai bosan. Mudah-mudahan bukan ya. Karena di angkatan 1 sampai 4 nilai saya belum pernah di bawah 8. Ya. Tapi di sini ada 1 orang jawab 6 dan ada 2 orang jawab 7. Ini artinya saya ada penurunan nilai untuk diri saya sendiri. Nah, di sini jadi bahan introspeksi juga nih. Berarti penyampaian materinya harus saya upgrade gitu ya. Saya baca kesan-pesannya, ada yang menyampaikan, "Bang, bisa nggak kalau misalnya nyampein materi itu jangan tulisan semuanya gitu ya. Kasih gambar, kasih video, kasih voice note." Iya juga sih. Kadang-kadang yang nggak semua orang suka baca gitu ya. Kalau yang suka baca mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau misalnya dia kurang suka baca, ini bahaya ya. Makanya saya ada kelas Zoom di setiap hari Kamis dan juga ada ya gambar-gambar pendukung gitu, dan tutorialnya itu dalam bentuk YouTube ya, link YouTube atau mungkin dalam bentuk video gitu ya. Cuma memang dalam bentuk gambar masih belum banyak sih, kecuali kalau misalnya Japri atau mungkin ada yang nanya di grup, "Bang, kok saya nggak bisa?" Kalau ada screenshot, saya akan balas screenshotnya ya. Biasanya, "Bang, kok saya nggak bisa geser-geser sih?" Coba kirim screenshotnya. Nanti saya akan kembalikan screenshotnya itu dengan coretan-coretan. Bunda klik ini, klik ini, klik ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang jelas, nantinya ya, itu silakan kirim screenshotnya aja. Apa yang harus dipencet nih? Itu biasanya nanti saya balas dengan screenshot dari handphone Bunda. Karena kadang-kadang kalau screenshotnya dari handphone saya, itu itu asalnya dari mana nggak tahu gitu. Jadi teman-teman screenshot dulu ya, kayak misalnya memasukkan kode premium KineMaster. Bunda sudah ada yang ini gitu, saya screenshot, saya kirim. Kok saya nggak ada, Bang? Nah, makanya Bunda saya minta screenshot. Nah, screenshot, oh yang itu ternyata yang diklik.